Kita baru saja kejadian yang di tahun ini yang di kilometer 92. Ini kan bukan pertama kali ya Bu ya. Saya juga heran kenapa kejadian di situ lagi. Berlalu lintas itu kan unsurnya banyak. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di podcast Kasila, tentu masih sama, yaitu dengan saya hostnya Gersi Vario dalam Letera Alumni. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Dr. Insinyur AR Indra Tajani, MT, INV ya Bu ya? INV. INV. Oh, INV. Oke, apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Oke, selamat datang Ibu. Tentunya kita bahagia karena ini momen yang kita sudah tunggu sekian kali. Iya, sekian kali. Ya, terus kita udah merencanakan pertemuan tapi akhirnya baru jadi hari ini. Iya, betul. Kami juga mendapat informasi Ibu sebentar lagi akan pensiun dari sebagai dosen di Universitas Pancasila. Mungkin ada beberapa, kita mungkin mereview lah Ibu. Iya. Tentang kenangan-kenangan Ibu selama mengabdi atau mengajar di universitas kita ini, terus bagaimana kesan Ibu dan mungkin ada pesan nanti akan disampaikan. Ini juga untuk kemajuan nanti kita bersama, gitu seperti itu Bu. Ya. Kalau ini kita langsung aja ya Bu, biar lebih enak tapi santai aja. Boleh. Sebagai alumni dan juga sebagai seorang dosen, balik lagi Ibu mengabdi selama ini itu seperti apa kesan Ibu? Ya. Jadi terima kasih Bang Gersi, saya diundang di sini udah cukup lama, kita janjian, waktunya baru cocok sekarang. Dan ini pun saya juga nggak bisa lama-lama kayaknya ya, tapi nggak apa-apa. Saya suka dengan teman-teman yang dalam tanda petik itu mahasiswa saya dulu ya. Nah kalau ditanya tadi saya sebagai alumni di sini, ya memang betul saya alumni. Dan kalau saya bisa cerita sedikit bagaimana saya di kampus Pancasila. Di kampus Pancasila ini saya rasanya sudah 2/3 umur saya itu berada di Pancasila. Jadi saya masuk di Pancasila itu sejak tahun 78 sebagai mahasiswa baru, dan sampai sekarang saya belum pernah keluar bekerja di luar sebagai praktisi atau apa Ibu dulu? Praktisi paling hanya bantu-bantu kalau ada undangan dari konsultan untuk berapa bulan, iya, tetapi kalau dihitung dengan jari paling baru berapa konsultan yang bisa saya ikuti. Kemudian penugasan saya keluar, saya cerita yang keluar karena cuma sedikit, itu biasanya berdasarkan penugasan dari universitas. Contohnya pada waktu saya tahun 2010, saya ditugaskan oleh rektor untuk membantu di DKI, di Dewan Transportasi Kota Jakarta selama 2 tahun di sana. Tugasnya sebagai kebetulan saya diangkat sebagai sekretaris DTKJ waktu itu. Ya banyak pengalaman yang saya dapat di sana. Kemudian penugasan berikutnya adalah di LPJK Provinsi. Di LPJK Provinsi saya sebagai anggota pengarah LSB. Itu di tahun yang sama ya? Di tahun yang setelah DTKJ. Oh, setelah 2010 ya, itu? Ya, setelah DTKJ, jauh setelah DTKJ. Tetapi tetap penugasan, jadi saya tidak pernah bekerja di luar tanpa penugasan universitas. Ya. Artinya di luar itu masih bisa dihitung dibanding yang sumbernya memang benar-benar. Iya betul, dan saya bekerja di LPJK maupun bekerja di DTKJ itu hanya kadang-kadang saja, nggak full time saya harus meninggalkan itu, tidak, tetapi kadang-kadang saja saya di sana, dan dua-duanya itu ternyata memberi saya wawasan yang lebih lagi, dan itu bisa menjadi
bekal saya sebagai dosen yang nggak punya pengalaman praktis di luar ya. Jadi dengan izin dari universitas maka saya menyelesaikan tugas-tugas itu. Nah selebihnya tidak ada lagi kecuali ya itu tadi saya sebutkan ada beberapa konsultan yang mengajak saya. Tetapi karena konsultan itu bekerjanya berbeda ya dengan dosen, di mana saya sudah terlalu menikmati menjadi seorang pengajar. Menjadi seorang dosen ya, menjadi seorang dosen yang menurut saya dosen itu punya waktu yang bebas, tekanannya nggak terlalu besar. Sementara kalau konsultan ya karena nggak biasa, jadi saya nggak begitu nyaman ya. Saya tidak begitu nyaman dan saya tidak bisa menikmati pekerjaan itu. Ya, jadi saya tidak bisa menikmati. Kalau dilihat lain-lainnya mungkin menjanjikan memang di konsultan ya. Tapi kok saya akhirnya malah bisa menikmati apa yang saya peroleh dari mengabdi sebagai seorang dosen. Sebagai seorang dosen, saya bisa ketemu mahasiswa baru, kemudian berpisah dengan mahasiswa yang lama-lama, dan dengan pengalaman saya sebagai dosen itu rasanya hampir semua alumni itu tahu saya pastinya, karena saya memang cukup lama ya. Coba bayangkan kalau universitas itu baru berumur 58 tahun, sementara saya tahun 78 sudah di sini. Jadi cuman selisihnya mungkin 12 tahun ya. UP berumur 12 tahun saya sudah masuk di sini. Ini menarik Ibu. Tadi Ibu sampaikan sudah bertemu sama mahasiswa yang unik-unik nih ya, masih banyak ya, karakter. Betul. Nah, ada nggak sih dari Ibu, mungkin ada kesadaran ada mahasiswa yang unik menurut Ibu dari sepanjang perjalanan Ibu temukan yang unik? Uniknya itu seperti apa kalau di pandangan Ibu? Nah, kalau spesifik unik saya nggak punya. Rasanya kalau saya secara umum ya, kalau mahasiswa-mahasiswa itu yang saya anggap spesial, pasti saya punya sebutan sendiri. Saya punya sebutan nama. Entah saya panggil siapa ya waktu itu. Saya kok lupa. Ada sampai saya pasang mainan itu kura-kura ninja. Nah ini saya kalau ingat anak ini saya tahu ini anaknya yang itu. Tapi kebetulan sekarang dia almarhum. Ya. Baru saya mau menyampaikan kepada teman-teman, tapi maaf. Ya, jadi anak ini udah almarhum. Jadi saya nggak bisa. Itu kalau nggak salah anak-anak angkatan 88 dia tahu siapa yang saya maksud karena di meja saya ada. Itu kalau anak-anak yang anak-anak spesial ya. Ada anak-anak spesial yang ya saking banyaknya itu yang perlu perhatian ya, perlu perhatian. Saya sampai pasang fotonya. Jadi anak-anak itu juga dia tahu jangan sampai foto kita itu dipajang di belakang mejanya Bu Ani. Ini pasti menjadi targetnya Bu Ani yang harus ditangani secara khusus. Jadi foto-foto itu ada di belakang sini. Jadi anak-anak begitu lihat ada foto, aduh siapa itu ya? Kenapa ya kasusnya? Nah, tetapi kalau foto itu sudah turun berarti kasusnya sudah selesai. Tetapi kalau belum, maka foto itu akan terpajang terus. Nah, dan itu anak-anak akhirnya tahu, Bu siapa itu Bu? Kenapa dia Bu? Ya, saya ceritakan begini. Amit-amit jangan sampai foto saya kepajang di belakang meja kerjanya Bu Ani. Nah, itu jadi saya anak-anak spesialnya seperti itu. Ya, ada histori ya. Maksudnya dari Ibu tadi cerita itu saya juga bisa merasakan kayaknya ada kenangan yang dalam ya. Karena Ibu betul sampai seperti itu. Iya, betul. Ya. Terus sepanjang Ibu kan berarti kan kalau Ibu dari 78 berarti sebagai mahasiswa ya Ibu ya? Sebagai mahasiswa. Sampai akhirnya Ibu diangkat menjadi dosen itu di tahun? Saya diangkat sebagai dosen itu sebetulnya susah menceritakannya ya. Jadi begini, pengangkatan saya sebagai dosen itu tahun berapa ya? 91.
91. Jadi sebelum itu waktu saya lulus S1 dengan skripsi tentang perkerasan jalan ya, tentang perkerasan jalan, maka dekan pada waktu saya dinyatakan lulus sidang itu, terus dekan menugaskan, mulai besok kamu masuk ke lab ya. Nah, jadi sejak itu saya nggak diangkat sebagai dosen, saya belum diangkat sebagai dosen, tetapi saya saya diizinkan bekerja di lab. Belum tahu gajinya berapa dan kita memang tidak berpikir ke sana ya. Jadi saya ingat betul itu tahun berapa ya, 87 atau sebelumnya apa ya? Saya ingatnya November lah. Saya ingat November. Saya langsung ditaruh di lab. Nah, sejak ditaruh di lab itu sampai sekarang saya belum pernah keluar. Jadi saya keluar masuk di lab dan dari penugasan sampai sekarang ini, penugasan yang paling tinggi yang diberikan oleh universitas ke saya adalah Wakil Dekan 1. Itu tahun 2013 sampai dengan 2017. Nah, ini menarik Ibu, yang tadi Ibu sampaikan dengan rentang waktu segitu, adakah pencapaian-pencapaian khususnya di teknik sipil ya Ibu ya? Apa sih dari yang Ibu sudah jalanin waktu Ibu jadi, sudah 2 kali ya Ibu izin kalau untuk menjadi Kaprodi, sudah 2 kali, kemudian menjadi dosen, apa sih yang sudah mengalami perubahan? Apakah teknik sipil ini, dari kan awalnya kita masih B ya? Masih B, kemudian berubah menjadi A, kemudian menjadi unggul. Pencapaian-pencapaian itu apa ya yang sudah Ibu lewati lah? Iya, jadi kalau capaian-capaian di sipil sebetulnya bukan saya yang menjadikan itu, tetapi saya hanya bercerita saja bahwa pada waktu saya masuk di sana, sipil itu kan masih terdaftar. Jadi saya itu mengalami sipil status terdaftar, diakui, disamakan. Nah, ini memang menarik. Jadi bayangkan saya bisa mengalami proses akreditasi seperti itu. Jadi betul-betul dari bawah saya mengalami. Kemudian dari peristiwa itu saya ditunjuk sebagai sekretaris prodi. Dulu sekretaris jurusan ya. Sekretaris jurusan itu di tahun 88. Ya, jadi saya tahun 88 itu saya sudah sekretaris prodi. Nah, sebelumnya tahun 87 itu ada perpindahan kan, perpindahan kampus dari Jalan Borobudur ke sini. Nah, itu saya ikut. Jadi saya juga ikut. Jadi kalau di fakultas ada beberapa teman di fakultas itu yang bersama-sama pindah itu, yang sekarang tersisa di fakultas masih ada Bu Ima arsitek, ada Mas Duta di elektro. Kemudian waktu itu ada Mas Estu dari mesin ya. Mas Estu sekarang ada di universitas saya kalau nggak salah. Jadi itu yang saya ingat perpindahan di sana. Nah, perpindahannya 88 Ibu ke sini. Jadi 8 pindah ke sini. Kemudian saya ditugaskan sebagai sekretaris prodi. Nah, sekretaris prodi itu pun menarik karena saya sebagai sekretaris prodi itu mengalami pergantian sekian kali kaprodi. Ya. Kaprodi itu ada kira-kira 4 atau 5 kali yang saya dampingi untuk sebagai kaprodi di sana. Nah, setelah itu baru saya menjadi kaprodi di tahun 2011. Ya. 2011 sampai 2013. 2013 kemudian saya diangkat sebagai Wadek 1 sampai 2017. Selesai saya kembali ke prodi. Nah, kalau kita lihat sebetulnya bekerja di perguruan tinggi ini kan unik ya. Orang itu harusnya makin lama makin tinggi jabatannya. Tapi kan kalau di perguruan tinggi tidak seperti itu. Tugas utama kita kan adalah dosen. Jadi selesai menjabat ya kita kembali ke dosen.
Nanti setelah jadi Wadek 1 kembali lagi ke dosen, maka itu disebut tugas tambahan. Nah, jadi tugas utama dosen adalah saya adalah dosen hingga sekarang. Nah, sekarang saya sebetulnya sudah pensiun nih. Ya, saya sudah pensiun di tahun 2023. 2023 saya sudah pensiun, tetapi karena surat penugasan saya sebagai Kaprodi ini berakhir di 31 Oktober 2024 kemarin, maka saya disuruh menyelesaikan. Jadi ini keunikan bekerja di perguruan tinggi. Setelah saya sebagai Kaprodi di periode pertama itu, terus jeda banyak sekali jedanya, maka pada tahun berapa ya? 2022 sebetulnya. 2022 saya itu dipanggil tim dekanat, pimpinan dekanat, diminta untuk kembali ke prodi, ngurus prodi, karena prodi sedang bersiap untuk akreditasi. Jadi kalau menurut saya pimpinan fakultas itu terlalu berani menunjuk saya sebagai kaprodi untuk menghadapi akreditasi. Anda sudah tahu bahwa masa pensiunnya sudah mau dekat waktu itu. Iya, masa pensiunnya sudah mau dekat dan waktu penyusunan akreditasi juga cukup pendek. Padahal akreditasi itu akreditasi dengan standar baru. Yang unggul ya Ibu ya? Ya, yang akhirnya kita memperoleh hasil unggul yang kita nikmati sekarang. Dan ternyata setelah berjalannya waktu, tinggal 2 tahun lagi kita harus akreditasi lagi. Ya, ini tugas kita bersama teman-teman juga. Kedepannya kita punya tantangan baru ya Bu ya tentunya. Karena untuk memenuhi unggul itu kan tidak mudah. Ya, apalagi mempertahankan ya. Ya, betul. Nah, karena kan memang ada poin-poin, apalagi nanti ada hubungan sama ada internasional juga kalau saya tidak salah Ibu. Nah, kita akan kembali sedikit Ibu. Ini kita berbicara selama pengabdian Ibu sebagai dosen. Tentunya kan Ibu di transportasi Bu. Lebih ke, dan juga kita tahu Ibu bukan salah satu asesor, betul Bu ya? Asesor, iya. Iya, awalnya di asesor badan usaha. Mungkin kita akan lebih ke ini Bu, ini mengenai transportasi. Mungkin pandangan dari Ibu, kita bisa bilang sebagai seorang analisis ya Ibu di bidang transportasi. Saat ini pandangan Ibu bagaimana? Apa dengan transportasi yang berkelanjutan seperti ini yang ada di ibu kota seperti Jakarta? Bagaimana pandangan Ibu dan menyikapi transportasi yang semakin hari dengan semakin bertambahnya populasi Bu, itu pasti akan berpengaruh pada kinerja ruas jalannya. Ya. Nah, kalau dari pandangan Ibu seperti apa? Iya, ada satu pemikiran saya ya sebagai orang transportasi itu, bahwa pada waktu saya pindah ke sini, berangkat dari rumah menuju kampus, waktu yang saya butuhkan itu sekitar 40 menit, 40-45 menit. Kemudian dengan adanya perbaikan itu, kok durasi saya malah nambah ya, travel time-nya itu tak nambah. Saya nggak tahu di mana. Padahal rumah saya nggak pindah, kampus saya nggak pindah. Dan saya juga pakai mobil yang biasa saya pakai saja. Itu yang saya belum habis pikir ya. Kenapa? Padahal sudah ada perbaikan. Nah, tetapi di beberapa bulan terakhir ini saya sudah meninggalkan travel time dengan yang agak saya belum bisa menganalisis secara detail, tetapi saya sekarang malah meninggalkan kendaraan pribadi, saya beralih ke public transport. Nah, saya menggunakan public transport ini belum lama ya, tetapi secara rutin saya pergunakan untuk harian itu sejak 5 bulan terakhir. Jadi kalau pagi saya naik online, baru pulang nanti menikmati Transjakarta. Ternyata nyaman ya, jadi enak lah. Akhirnya saya betulan bisa menikmati
ternyata naik transportasi umum di Jakarta itu luar biasa enaknya. Ya kalau dibandingkan dengan di luar Jakarta masih agak berbeda ya. Saya masih Jakarta jauh lebih nyaman lah. Saya salut dengan fasilitas transportasi. Nyamannya ini nyaman apa? Apakah nyaman karena kita bisa duduk atau nyaman karena waktu perjalanannya atau bagaimana? Nah, kalau masalah duduk, karena saya kan kalau masuk kendaraan itu udah masuk di fasilitas lansia, pasti ada. Tetapi kalau saya lihat dari jumlah orang yang berkendara, yang menggunakan itu juga masih dalam kapasitas masih oke lah gitu ya. Jadi nggak seperti beberapa puluh tahun yang lalu orang berdiri di pintu itu udah enggak. Jadi pintu kendaraan itu bisa tertutup. Kemudian kendaraan bus ini berhenti di haltenya di bus stop. Oke, semuanya masih oke. Jadi kalau misalnya saya nanti sudah dekat rumah mau minta dijemput di stasiun akhir, saya udah bisa prediksi sama anak-anak, nanti saya dijemput jam sekian ya, nanti saya tunggu di sana. Itu pasti on time. Jadi saya bisa memprediksi berapa lama perjalanan dari sini ke sana. Kecuali cuaca ya, kalau cuaca itu hujan ya memang butuh waktu agak lama. Tetapi kalau saya pulangnya itu tepat jam 4, kemudian cuaca nggak hujan, maka waktu itu bisa saya prediksi sampai di rumah jam berapa. Kalau dulu waktu ibu, maksudnya kita berbeda bicara misalnya 10 tahun belakang sama yang saat ini, ibu. Kan pasti ada perbedaan antara waktu tempuh ibu lakukan. Masalah dulu misalnya itu hanya 20 menit, sekarang mungkin bertambah menjadi 30 atau 40 menit baru sampai di tujuan. Nah, kalau melihat ini kan tantangan kita, misalnya tantangan analis atau praktisi bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah, berbicara kebijakan pasti kan akan berhubungan ke sana ibu. Nah, untuk mengatasi masalah, ya kita bilang Jakarta ini kalau transportasi kompleks. Untuk memindahkan menggunakan transportasi umum aja belum tentu semua bisa. Karena kan dari mulai ibu tadi bilang dari segi kenyamanan, nyaman kan berarti kita bicara fasilitas, waktu tempuh. Nah itu kan pasti arahnya ke sana dan biaya yang ditawarkan. Nah ini mungkin satulah statement dari ibu untuk kita semua. Ini menjadi kedepannya mungkin siapa tahu dari mereka yang kendaraan pribadi kayak ibu bisa merasakan. Statement dari ibu seperti apa? Ini untuk mengajak ke para adik-adik kita atau masyarakat umum. Ya, memang untuk memindahkan orang yang menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum semuanya itu sangat sulit ya, sangat sulit. Karena kalau kita lihat data perjalanan orang di Jakarta aja sudah sekian puluh ribu loh per hari. Sementara fasilitas yang disediakan di DKI itu kalau kita lihat sudah banyak ya, tetapi memang belum mencukupi. Mungkin dengan berjalannya waktu bisa. Tetapi sekali lagi jangan semua dipaksa untuk naik public transport. Ya. Kalau memang mau dipaksa, ya bentuknya jangan begitulah. Bentuknya misalnya kantor-kantor yang besar-besar itu memfasilitasi saja antar jemput. Dia menggunakan bus, dijemput di mana karyawan yang paling banyak sediakan. Nah itu bukan hanya public transport. Jadi peran serta industri juga perlu ditingkatkan. Saya bukan mengatakan industri belum menyiapkan ya. Industri sudah menyiapkan, tetapi agak lebih banyak lagi lah industri-industri yang memfasilitasi kegiatan antarjemput karyawan. Gitu. Ya. Kayak di kampus kita sendiri sebetulnya di pool teman-teman kerja kita kan banyak yang tinggal di daerah selatan, tetapi untuk berangkat bersamaan itu kan belum dilakukannya. Tapi kalau kita punya kendaraan antar jemput mungkin lebih enak lagi ya, Oke. Artinya kalau untuk kita berbicara mengenai
ya kegiatan atau Jakarta ini masih banyak peran penting, maksudnya bukan hanya sektor pemerintah, tapi juga termasuk dari ya misalnya kayak saya dari kantor kita menyediakan, atau mungkin siapapun yang nanti yang terlibat di transportasi khususnya di Jakarta Ibu ya, maksudnya semua terlibat di dalamnya. Terus menarik nih Bu, ini mungkin kita juga ingin tahu bagaimana pendapat Ibu, kan kita baru saja kejadian yang di tahun ini yang di kilometer 92. 92 ya. Nah ini kan bukan pertama kali ya Bu ya. Oh enggak, iya. Ini sudah sering terjadi. Nah dari pandangan Ibu nih, kita mau tahu karena kita tahu Ibu udah sepak terjangnya kalau untuk konsultan udah paham lah untuk hal ini. Iya. Mungkin ada yang bisa Ibu sampaikan sedikit Ibu mengenai hal ini. Iya, kalau itu sih ya ikut berduka cita ya dengan korban kecelakaan beruntun berapa 19 atau 17 kendaraan itu ya. Saya juga heran kenapa kejadian di situ lagi. Padahal Cipularang itu sangat panjang ya, tetapi kecelakaan fatal selalu di titik itu. Nah, ini sebetulnya agak menarik. Saya kemarin baca berita itu ada yang menyatakan bahwa konstruksi jalannya nggak salah, tidak ada elemen-elemen yang salah katanya gitu. Jadi geometriknya, alignmentnya, apa segala macam itu nggak salah. Terus di mana masuk iya orangnya lagi? Ya mungkin karena berlalu lintas itu kan unsurnya banyak. Ada pelakunya, ada modanya, ada jalannya. Ya tiga-tiganya itu berarti yang harus kita koreksi. Artinya kita tidak bisa melepaskan atau menyalahkan atau kita mengatakan ini enggak salah. Terus yang dua bagaimana? Kan gitu. Jadi seperti saya kalau mengajarkan di kelas, Gersi mungkin masih ingat bagaimana sebelnya mahasiswa sama saya kalau dari satu pertanyaan dijawab terus muncul pertanyaan lagi ya. Nah, akhirnya kita memang harus membahas bahwa ketiganya ini dibahas bersama bagaimana skill pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu tentunya, kemudian bagaimana kondisi jalan dan bagaimana modanya. Itu harus dibahas bersamaan. Jangan sampai kita tidak membahas ketiganya secara bersamaan. Atau hanya membahas, oh ini karena si sopirnya lebih ke personal. Iya, bisa begitu. Nanti kalau supirnya masih bisa jawab, habis gimana ya perusahaan nggak melakukan servis, kan jadi kan panjang. Nah, jadi memang lebih baik kita memasukkan teori ya, kita bahas bersama. Memang agak nggak pantas ya, maksud kita memasukkan teori lalu lintas di dalam itu. Tetapi memang berdasarkan teori kita baru bisa mengkaji semuanya. Itu ya kalau menurut saya ya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ini sebelum kita tutup Ibu, mungkin ada pesan karena ini sudah akhir dari masa Ibu. Ya kita nggak tahu ya kapan SK turun Bu. Kita belum tahu kapan SK turun. Paling tidak ada sesuatu yang mungkin Ibu bisa sampaikan kepada kita teman-teman di Kasila atau adik-adik kita di Teknik Sipil Pancasila ataupun skala prodi jurusan kedepannya, biar semakin kita jangan begini tapi ada satu perubahan lah lebih baik ke depannya. Saya hanya punya satu keinginan saja ya, karena 2/3 hidup saya sudah di prodi teknik sipil, maka siapapun yang ada di sana nanti tetap bisa menjaga keberlangsungan. Seperti sekarang ini keberlangsungan itu kan antara dosen dengan mahasiswa, antara pengelola dengan para alumni. Nah, ini tetap terjaga siapapun dia yang ada di sana. Jadi saya kepenginnya prodi sipil itu tetap ada dan keberadaannya itu bisa dirasakan orang banyak. Misalnya prodi sipil itu kalau ada ditugaskan di sana, orang-orang
lihat ini siapa, oh ini saya tahu ini dari sipil Pancasila, itu sudah membanggakan buat saya ya. Jadi artinya network kita jalan. Nah, dengan Ikasila tuh memang apa ya namanya? Ikasila itu kan adalah anak-anak prodi yang sudah bisa mandiri. Nah, ternyata mereka punya peran juga terhadap adik-adiknya. Kan banyak juga kakak-kakak kandung yang nggak peduli sama adiknya ya. Terserah lu, gua dulu nggak begitu ya, gitu ya. Tetapi Ikasila itu dengan sukacita ternyata masih merangkul adik-adiknya. Nah, tetapi saya punya rasa sendiri ya terhadap alumni. Saya itu memang jarang datang ke alumni. Kenapa? Karena alumni yang saya temui itu rasanya itu dia masih berhadapan dengan dosennya. Itu yang saya agak gimana ya caranya? Kayak berarti nggak kurang dekat ya, kayak ada sekat nih. Iya, saya kepengen deket tapi mereka itu kayaknya, iya Bu gini-gini. Aduh kok nggak kayak saya barengan sama teman-teman saya SMA itu udah ngeblend gitu ya. Tapi kalau saya mau masuk ke dalam kelompok alumni, terutama yang Ikasila ya, kalau yang alumni besar gitu, saya nggak begitu merasakan. Tetapi untuk khusus di Ikasila, mungkin karena rasa memiliki saya di prodi dan saya begitu menjaga, menurut saya itu sangat menjaga mahasiswa saya. Sampai saya bilang, kalau ada orang yang marahin anak mahasiswa saya akan akan berada di depan anak itu untuk bela dia. Yang boleh marahin mahasiswa hanya saya. Sehingga rasa itu mungkin kebawa ya oleh mahasiswa-mahasiswa yang pernah mendengarkan omongan saya, sehingga setelah mereka lulus dia masih ada jarak begitu. Ya, itu yang keinginan saya, dihapuslah jarak itu. Anggap saya sebagai alumni yang biasa saja, tidak sebagai dosen lagi, ya anggap sebagai kakak angkatan ini. Ya, ini teman-teman Ikasila semua. Ini adalah sesuatu yang disimpan sama Ibu selama ini. Iya, betul. Jadi sebenarnya yang Ibu mau adalah kita bersikap, ya udah kalau memang kita sudah selesai, ya udah kita adalah bagian ya Ibu, bukan semakin menjadi jarak. Jadi memang selama ini sepertinya gitu Ibu. Iya, mereka memandang Ibu adalah sebagai dosen. Itulah. Dan itu tidak terlepas sampai sekarang. Jadi kalau mereka mau ngobrol juga, mereka akan memberikan diri untuk lebih oh ini sekatnya ada di sini loh. Itulah. Nah, itu yang menjadi suasana. Ya teman-teman, ini sudah buka ya teman, kayaknya sudah 2/3 dari kehidupan Ibu di kampus ini baru dijelaskan hanya di podcast Ikasila. Jadi tolong ya teman-teman ya. Oke. Kemudian Ibu, kita juga bagian dari Ikasila mengucapkan terima kasih. Tentunya dengan waktu perjalanan Ibu dari Ibu mulai menjadi mahasiswa dari tahun 78 sampai hingga nanti SK turun ini, sudah banyak perubahan. Ibu juga ikut di dalam semua proses planning atau apa yang ada di prodi sampai saat ini. Mungkin banyak dari kita juga merasakan keadaan Ibu di tengah-tengah kita. Ya kita tidak bisa memberikan apa-apa Ibu, cuma ucapan terima kasih. Sama-sama. Ibu sehat ke depannya, mungkin masih diminta bantuan apapun itu Ibu. Tetap kita masih membutuhkan sosok senior, sosok seorang ibu, seorang kakak, baik itu di Ikasila maupun nanti di prodi Ibu. Intinya kita mengucapkan terima kasih. Ya hanya itu yang bisa kita sampaikan Ibu. Yang penting Ibu sehat, kita masih bisa menjalin komunikasi Ibu. Ya, terima kasih juga untuk Ikasila yang sudah memfasilitasi podcast ini ya. Mudah-mudahan bukan berhenti di sini, nanti ada lanjutan-lanjutan yang lebih bermanfaat lagi juga untuk anak-anak mahasiswa gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ini episode kita yang kedua. Terima kasih. Kalau teman-teman menonton jangan lupa subscribe dulu ya, seperti biasa. Cuma ada di Lentera Alumni. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih.